الذي حسنا على وقاية الأهالي من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحنان شهادة تكون لنا ذخرا عند الملك العلام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد أدنان. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بدون معالم الإيمان. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع الغرور. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Saudaraku kaum muslimin yang selalu dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diingat bahwa bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan di mana hamba Allah yang terbaik di antara yang baik, hamba Allah yang termulia di antara yang mulia, hamba Allah yang tersayang di antara disayang, hamba Allah yang penuh dengan rahmatan lil alamin, lahir ke alam dunia. Panglima besar muslim dunia hatta akhirah bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hamba Allah, khususnya yang muslim, pantas kita bersyukur kehadiran Rabbi bahwa Allah menciptakan Rasul, meletakkan Rasul dalam dunia yang fana ini. Sebab kejadian sebelum adanya alam semesta ini yang luasnya tidak bisa dihitung dengan jari manusia, Allah telah menciptakan seluruh roh nyawa manusia. Alam ini belum ada, langit belum ada, bumi belum ada, air angin belum ada. Allah telah menciptakan lebih dulu roh atau nyawa manusia. Kalau Allah menciptakan roh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, laula kama khalaqul aflaq. Setelah Allah menciptakan rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, laula kama khalaqul aflaq, bukan Al-Quran tapi hadis qudsi. Hadis qudsi adalah di bawah Al-Quran, di atasnya hadis-hadis yang sahih. Dibuat hujah sangat besar kemungkinan benarnya. Apa kata Allah? Seluruh orang manusia mulai zaman Nabi Adam sampai nanti terakhir telah tercipta. Karena baginda
sebagai Rasul yang terakhir rahmatan lil alamin. Andaikan bukan kerana engkau wahai Muhammad, dunia serta isinya tidak akan diciptakan. Bumi tidak ada, langit tidak ada, bulan tidak ada, bintang tidak ada. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada gunung, tidak ada lautan, tidak ada bintang. Kemana tidak? Ada manusia pada tempatnya nggak mungkin. Karena Rasulullah Muhammad SAW Allah berkehendak menciptakannya, walaupun lahirnya karena dunia akhir daripada nabi-nabi yang lain, tapi Allah telah menyatakan laula kama andaikan bukan karena engkau Muhammad, dunia serta isinya tidak akan diciptakan. Kenapa? Engkau sebagai rahmatan lil alamin. Di alam dunia bermanfaat bagi manusia, bahkan di akhirat nanti pertama kali yang bermanfaat bagi manusia. Di alam dunia manusia menyebut nama Nabi Muhammad, pahalanya luar biasa. Bahkan kalau dalam Islam tidak mengenal Nabi Muhammad, tidak menyebut Nabi Muhammad, walaupun dia sholat tidak sah. Kenapa? Sholawat bagi Rasul salah satu rukun untuk menjadi rukunnya sholat. Tidak bersholawat tidak sah sholatnya. Nabi yang lain tidak dikatakan demikian Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah berfirman dalam Al-Qur'an Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala yang ada di dunia, bahkan kuasa dalam kubur, kuasa di mahsyar, surga dan neraka milik Allah. Allah memulai dengan kalimat inna. Sungguh Allah dan malaikat-malaikat bukan Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah malaikat bersalawat tanpa henti-hentinya. Dan di situ ada kalimat yusholluna kata santri fi'il mudhari' dalam kaidahnya la satta wa la waqah. Jadi Allah dan malaikat setiap saat tanpa henti bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Allah yang berkatakan inna lillahi malaikatan yaturun dan kami surah zikri. Setiap aku punya malaikat, aku turunkan bumi untuk menjadi orang yang berzikir. Salah satu zikir yang dijaga adalah salawat kepada beliau bagi Rasulullah Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau Allah dan malaikat saja tidak henti-hentinya bersalawat pada Allah, bahkan bagi manusia siapapun wajib bersyukur. Kenapa? Tanpa Rasulullah dunia tidak ada, tanpa Rasulullah alam tidak ada, tanpa Rasulullah alam tidak ada, segala tidak ada. Kemana kita bersyukur pada Allah adanya Rasulullah, adanya kita. Dengan adanya kita dituntut oleh Allah dengan peran Rasulullah Muhammad SAW, dengan ajarannya sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Manfaat ajaran dunia diajarkan oleh beliau untuk senantiasa takwa kepada Allah, diajarkan oleh beliau untuk senantiasa rukun dan taat kita, diajarkan oleh beliau untuk tawadhu kepada orang tua. Itu semua ajaran kami Rasul Muhammad SAW. Nanti di mahsyar saya katakan tadi bahwa sholawat itu sangat menentukan bagi hidup manusia. Siapapun manusia yang tanpa sholawat jangan mengaku Islam, karena Islam mewajibkan sholawat masuk dalam rukunnya sholat. Kalau sudah tidak pakai sholawat, sholatnya tidak sah. Berarti kita bersama terkait dengan sholawat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Langsung di situ Allah memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang iman kepada Aku, kata Allah, yang percaya
wajib berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di situ ada email amar, perintah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia berbahagia, kita bersama bulan Maulid ini, mari kita bersama-sama agungkan baginda Rasul dengan berbanyak salawat, agungkan baginda Rasul, mengikuti sunnah beliau, Al-Quran Karim. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat. Biar dunia Allah berikan kuasa Rasul. Siapa yang menyebut nama Muhammad sekali, aku dipahala 10 lagi. Kalau dia ikhlas, lebih dari itu pahalanya. Bahkan salawat, andai kata panjang pendeknya tidak tepat, itu pun dimakbulkan Allah. Dan satu-satunya doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah adalah salawat. Perlu diingat, satu-satunya doa yang diajukan kepada Allah yang tidak pernah Allah tolak adalah hanya salawat. Baginda Rasul lebih mulia dari kita, dan Allah memuliakan beliau. Bahkan beliau merasa malu kalau tidak menerima doa yang menyebut Nabi Muhammad SAW. Di dalam dunia kita diberi leluasa untuk sama itu. Nabi di mahsyar, Bapak Rasul rahmatan lil alamin cinta kepada kita, kepada siapapun Allah tidak pilih kasih, pada siapapun Allah memberikan keluasan Rasulullah untuk mencintai kepada apapun dalam dunia, termasuk kepada kita sekalian. Di mahsyar nanti manusia setelah meninggal dunia semuanya nunggu kita dari Allah SWT, nunggu hari kiamat. Waktu itu nanti ada satu hari yang manusia semuanya dibangunkan dari kuburannya. Yang bangun pertama adalah Rasulullah SAW. Nabi Adam wafat duluan, Nabi Idris wafat duluan, semuanya wafat duluan. Tapi yang dibangunkan pertama dan kuburan baginda Rasul Muhammad SAW. Beliau betul berdiri dengan keagungannya, dan nanti manusia muncul dari kuburannya bermacam-macam. Dalam dunia pekerjaannya senantiasa menyusahkan orang lain, bermacam binatang kepalanya, mulutnya juga bisa bermacam binatang, tapi Rasul lengkapkan, Rasul rahmatan lil alamin. Kalau bangun yang ditanya bukan istrinya, Bapak. Kalau bangun yang ditanya bukan anaknya, Bapak. Bangun beliau dari kuburannya, bangkit sendirian tanpa ada siapapun. Dan tanya, ya Allah, mana umatku? Mana umatku ya Allah? Kok aku sendiri yang bangun? Bayangkan Bapak, beristirahat beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun, bangun yang ditanya bukan anak dan istrinya, tidak. Yang ditanya adalah umatnya. Umatnya mana Muhammad? Seluruh manusia umatku. Selama dia percaya pada Allah dan aku, katanya. Sebentar Muhammad, engkau yang termulia, engkau bisa melihat nanti bagaimana tingkah laku umatku setelah kamu. Hadirin yang berbahagia, umat bangun persatu dan kuburannya. Tidak ada satupun yang tertawa, semuanya nangis. Nabi Muhammad melihat umatnya demikian, beliau pun nangis. Mendirim dia menjadi bapak dan ibunya, ibu menjadi bapaknya, istri menjadi suaminya, suami menjadi suami istrinya, senantiasa ribut. Mendengar suara tapi tidak melihat orangnya, gelapnya luar biasa, panasnya luar biasa. Hadirin yang berbahagia, Rasul nangis kepada Allah, umatku, umatku, umatku. Semua umat manusia, umat Nabi Adam datang dan Adam, wahai Adam, aku dan umat Adam, tolong laporkan kepada Allah keagungan demikian. Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, semuanya umatnya menuntut, wahai Sulaiman, wahai Adam, wahai Nuh, wahai Idris, engkau adalah nabiku, tolong aku saat ini luar biasa, gak kuat bersisa ini. Kau laporkan kepada Allah. Apa kata
bisa menolong kau. Aku sendiri belum tentu selamat. Nabi waktu itu mengatakan belum tentu selamat. Aku pernah dosa pada Allah yang tidak dimaafkan. Semuanya punya dosa pada Allah. Hanya satu yang punya dosa, tidak punya dosa. Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebagian daripada manusia dari umat-umat Nabi Muhammad lain datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ya Rasul Muhammad Rasulullah, aku umatnya bapakmu Nabi Adam, aku umatnya saudaramu Nabi Idris, semuanya aku datangi tidak mampu dapat. Tolong Rasul, laporkan kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Siapa tahu kau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, saya katakan tadi beliau adalah panglima besar Islam dunia hatta akhirah. Beliau bersujud kepada ya Allah, semua itu adalah hamba-Mu ya Allah, walaupun itu umatnya Nabi Adam. Kenapa? Nabi Adam sendiri pernah mengatakan waktu beliau berjumpa Isra dan Mi'raj Rasul, andaikan aku menjadi umatku wahai cucuku, aku bahagia. Nabi Musa juga demikian. Karena ketemu di langit yang keenam dengan Rasulullah SAW. Andaikan aku hidup di masamu, aku siap menjadi umatku wahai cucuku Muhammad. Semua Nabi ingin diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Lah kita yang sudah jelas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jelas umat Rasul. Jangan sia-siakan Pak. Kita harus bangga menjadi orang Islam. Kita harus bangga menjadi orang yang iman. Kita harus bangga menjadi umat bagi Rasul Muhammad SAW. Kalau Rasul sudah kepada Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Muhammad, sepanjang dia umatku taat kepada siapapun, apapun, tidak dikasih, aku akan ampuni segala dosa. Itulah baginda Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bersama yang hari ini senantiasa menjadi umat baginda Rasul Muhammad SAW. Lebih-lebih kalau kita nanti meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan menjadi hamba yang husnul khatimah. Bapak yang diandalkan dari kita nggak ada Bapak. Yang kita andalkan dari amal karena kita tidak ada, nanti menghadap Allah. Kecuali rahmat kasih sayang Allah dan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita, tawadhu kita, baik kita berdua semua itu mendapat ridha Allah, sehingga nanti disana kita diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah kita diharapkan di bahagia, di akhirat nanti bahagia, dan mudah-mudahan seluruh kita bersama nantinya dihaji oleh beliau bagi Rasul untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu yang saya sampaikan mudah-mudahan dan hikmah yang ada. Mari kita bersama fastabiqul khairat, berlomba untuk mencari yang terbaik dan terbaik. Kalau sudah kita lakukan ternyata masih ada perkara yang kita hindari, sejauh-jauhnya mudah-mudahan kita mencari Allah yang muttaqina imama, pembuka daripada orang-orang yang takwa Allah Subhanahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu wa nafa'ani wa iyyakum. Aqulu qawli hadza wa li sa'iril mu'minina wal muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر شر الظالمين اللهم اغفر شر الظالمين اللهم اغفر شر الظالمين واصرف عنا شرهم وشر الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وقوي الاسلام والمسلمين وانصرنا والمسلمين ودمر اعداء الدين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد اللهم استر لأمة سيدنا محمد اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد اللهم اصلح لأمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اللهم يا ولي يا حميد يا مبدع يا معين يا رحيم يا ودود يا فاعل لما يريد امرنا يا الله بملائكة الرحيم وبفضلك فسواك يا الله يا واسع المغفرة اللهم اجعلنا واولادنا وازواجنا وذريتنا من اهل الحلقة واهل الركوع يا الله واهل السجود يا الله واهل تفكر الله واهل تلاوة القرآن واهل المغفرة واهل الجنة واهل الخير ولا تجعلنا واياكم من اهل الفتنة والشر والضيق اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والمسكين يعظكم لعلكم تذكرون